يا قائما بالخطيب على المنبر يا قائما بالخطيب على المنبر يا قائما بالخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاهدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون جماعة رحمني ورحمكم الله أعزنهم الله عيد الفطر رحمكم الله الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Idul Fitri yang memberikan kita banyak kelebihan-kelebihan, kemenangan-kemenangan dan kesucian-kesucian, sehingga di hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita senantiasa melepas segala kerinduan-kerinduan kita, melepas segala kemudahan-kemudahan kita, melepas segala impian-impian dan cita-cita, sehingga hari ini kita telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun kita merayakan kemenangan yang nyata, kemenangan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun senantiasa merindukan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya sebagai khatib pada kesempatan Idul Fitri ini, perkenankan khatib mengingatkan diri pribadi dan segenap jemaah sekalian yang berbahagia agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa ini yang jadi agenda hidup yang utama dan paling utama, agar kita menjadi manusia yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Dengan begitu niscaya semua kalian akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka memiliki kemenangan-kemenangan yang besar. Mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan yang nyata. Mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan dan impian yang ia kejar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah, mari kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa yang kita kerjakan, salat tarawih yang kita kerjakan, tilawatil Quran yang kita kerjakan, iktikaf yang kita kerjakan, membayar zakat pun kita kerjakan, bahkan membayar zakat mal pun kita tunaikan, serta amalan-amalan sunnah yang lainnya hingga hari ini telah kita tuntaskan dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Semua itu yang kita yakini sebagai bentuk aktualisasi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian fitrah kemenangan manusia. Jamaah yang berbahagia, semoga kita yang telah menunaikan puasa Ramadan, melaksanakan salat Idul Fitri hari ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ifkum minan nar, lepas dari seluruh api neraka, karena amalan-amalan yang kita kerjakan di Ramadan menjadikan kita suci, bersih, ibarat
anak yang lahir dari rahim ibu kembali bersih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khatib kembali mengingatkan bahwa saat kita masih berada di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian suci atas kesiapan, ketulusan dari manusia itu sendiri untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dilahirkan ke muka bumi ini. Ruh ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pun mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami. Semua konsekuensinya lalu kami mengambil dan kami pun meniupkan ruh itu tersebut menjadi jawaban bahwa kita setelah lahir di dunia ini bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka dan kita pun menjawab, betul ya Tuhanku, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, menjadi saksi atas diri kami. Kami lakukan demikian apa yang Engkau perintahkan, agar di hari kiamat kami tidak akan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap seluruh ketauhidan ini, seluruh perintah-perintah yang dilaksanakan, yang disuruhkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam rangka menjaga komitmen kehambaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala saat berada di dalam rahim ibu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia setelah lahir sampai akhir hayatnya agar menghadapkan wajahnya kepada agama Allah yang lurus sebagai fitrah kehambaan manusia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa fataras samawati wal ardi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapkanlah atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu, fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Azza wa Jalla. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fitrah kita merupakan wujud kesucian jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sayang, dalam keadaan sekarang, manusia sekitarnya telah mempengaruhi perilaku pribadinya, sikap dan pemikirannya, sehingga tanpa diduga telah menodai kesucian dirinya sendiri sebagai orang yang suci. Maka tanpa terasa, lambat laun cepat telah berubah dari ketauhidan menjadi kemusyrikan, dari keimanan menjadi kekafiran, dari yang lurus menjadi bengkok, dari yang mulia menjadi kehinaan, dari beradab menjadi biadab. Demikianlah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang dilahirkan di dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasara dan Majusi. Rawahu Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, hakikat kembalinya kita kepada fitrah sesungguhnya sama kembali kepada jati diri kita sendiri, yaitu sesuatu yang harus kita jiwai, bahwa jiwa ini benar-benar bersih, bahwa raga ini benar-benar bersih dan suci, yang menjelma di dalam pemeliharaan kepada ketauhidan yang satu, ideologi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan penghambaan pengabdian yang tidak ada tendensius yang melekat atau yang mengikuti. Kesucian diri sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih. Jika sekiranya di akhir Ramadan
kita merayakan Idul Fitri ini tentu maknanya kesiapan untuk menjadikan momentum Ramadan yang telah berlalu sebagai proses pembersihan diri dan kesadaran akan urgensi kembalinya fitrah kemanusiaan itu, bahwa kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang bersih. Tidaklah berlebihan hakikat kembalinya kepada kefitraan yang diwujudkan di dalam bentuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai komitmen kesucian ibadah dan pengabdian terhadap bangsa negara, terlebih-lebih kepada agama yang kita cintai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saat di bulan Ramadan merupakan momentum, merupakan hal-hal yang harus kita kokohkan, nilai-nilai tauhid, mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepadanya. Ramadan telah mengajarkan kita agar berpuasa semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sebab bagaimanapun hanya Allah lah yang akan membalas ibadah-ibadah puasa yang kita laksanakan. Sehingga puasa yang kita lakoni tanpa ada tendensius, tanpa ada hal yang lain, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya semua amal ibadah Bani Adam akan dilipat gandakan kepada 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah yang membalas puasa yang kita kerjakan, Allah yang memberikan pahala puasa yang kita berikan, Allah yang membalas segala kepayahan-kepayahan, kehausan-kehausan, kelaparan-kelaparan yang senantiasa kita niatkan hanya ibadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Momentum Idul Fitri ini, mari kita mengokohkan tauhid yang dengannya akan senantiasa terjaga fitrah kesucian kehambaan kita yang hanif, yang lurus, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk. Dengan kekuatan tauhid, orang yang kaya akan menjaga fitrahnya dari dia tidak merasa sombong dan angkuh. Dengan pula orang yang miskin akan tegar mengarungi ujian hidup dan tidak putus asa atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang berilmu tidak merasa mereka pintar dan sombong terhadap dirinya. Dengan orang yang bodoh harus dan tidak harus tetap dalam bingkai ketidaktahuan, harus tahu dengan kemauan, harus tahu dengan belajar, harus tahu dengan mengikuti taklim ataupun majelis ilmu, sehingga kebodohan ini tidak harus menjadi milik sebagai manusia yang suci. Tetap dalam bingkai ketauhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bingkai tauhid yang satu, hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Manusia yang lahir dengan suci, Allah berikan kelebihan. Manusia yang lahir dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bodoh yang Allah ciptakan di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan pemimpin yang seorang pemimpin harusnya melayani dan mengayomi masyarakat, dengan rakyat yang harusnya taat dan patuh kepada pemimpinnya. Semua ini kita harus menyadari dan sadar begitu banyak kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan karena sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup bekerja keras, banting tulang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita cintai, hanya untuk menyenangkan hati ibu bapak kita, hanya untuk menyenangkan hati istri kita, hanya untuk menyenangkan anak-anak kita, hanya untuk menyenangkan apa yang kita cintai di dunia ini. Menghabiskan hampir waktu siang malam kita hingga meninggalkan solat mungkin solat kita tertinggal, hingga meninggalkan puasa mungkin tertinggal. Keadaan ini telah menjadikan diri kita sendiri seolah-olah lemah
keimanan ini hingga boleh jadi sampai titik taraf terendah, hingga iman ini pun dicabut, hingga kesucian yang ada melekat pada diri ini pun hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hilang di hadapan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Andaikan suasana seperti ini terus berlanjut dan hanya berulang tanpa harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat dipastikan kita akan semakin jauh dari fitrah kesucian manusia itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, manusia awalnya suci, maka sangat wajar sikap dan sifat manusia itu harusnya menunjukkan sikap dan sifat yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Bukankah ada ungkapan mengatakan manusia itu suci, berbuat suci kepada sesamanya, bentuk amalan soleh, fitrah yang terkait dengan hanif, yang artinya lurus, cenderung kepada memihak kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa ini tenang. Dosa ialah sesuatu yang terasa tidak kurang dari hati ini dan tidak karu-karuang, terasa bimbang di dalam dada ini sehingga jasmani ini pun ikut bimbang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali fitrah dan menemukan kemenangan-kemenangan dan kebenaran yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa semangat golongan atau kelompok, diiringi dengan musliman yang pasrah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum di atas agama yang benar tidaklah lain adalah asal kesucian fitrah manusia itu sendiri. Zaman boleh berganti, tahun boleh berganti, milenium boleh berganti, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya. Selagi ia memegang teguh tauhid dan desain Allah Subhanahu wa taala diciptakan olehnya, manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan selalu merindukan ketaatan, merasa tentram hidupnya apabila mendapatkan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dan ayoman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas iman yang dipupuk dari Ramadan, 1 Ramadan hingga 30 Ramadan, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang bersih, dilahirkan ibarat bayi yang tidak berdosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, adanya balasan pahala dari puasa-puasa yang kita lakukan tidaklah tergantung berapa jauh kita lapar dan haus dan dahaga, melainkan tergantung pada apakah kita menjalankan puasa ini dengan rasa iman dan penuh perhitungan, penuh perhisapan, penuh kalkulasi-kalkulasi dan introspeksi diri atau tidak. Bakti dan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh bahwa pahala puasa tidaklah tergantung seberapa jauh kita lapar dan dahaga. Adalah disunahkan berbuka puasa dengan segera dan juga kita bersahur, mengakhirkan pahala-pahala yang begitu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk membuat kita susah payah, bukan hanya membuat kita untuk lapar dahaga, tidak. Tapi Allah memilih kita untuk memberikan ibadah puasa ini dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh keyakinan bahwa iman ini awalnya ada dalam diri hati sanubari ini, kita pupuk menjadi jasmani yang siap untuk ihtisaban, jasmani yang siap untuk introspeksi diri, jasmani yang siap untuk senantiasa meminta maaf, baik kepada saudara ataupun saudara tidak sedara, meminta maaf kepada orang tua yang telah melahirkan kita, meminta maaf kepada orang-orang mungkin yang lebih dewasa dan mengayomi yang lebih muda, meminta maaf kepada orang-orang yang berada sekitaran kita. Introspeksi diri inilah yang menjadikan kita hanif, yang menjadikan kita manusia yang suci, menjadikan kita manusia yang senantiasa berharga, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hadapan manusia itu sendiri. Karena kesucian fitrah yang kita lahirkan di awal fitri ini adalah kembalinya kita dalam kesucian kebenaran agama yang
kita rindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hal inilah yang nyata, bukti yang nyata bahwa Allah memberikan kepada kita hal ibadah bukan untuk menyiksa kita, tapi senantiasa untuk kembali ke fitrah kita, bahwa kita ingin benar, kita ingin baik, kita ingin senantiasa lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita terkontaminasi 11 bulan yang lalu sebelum masuk Ramadan. Mungkin banyak subhat-subhat yang masuk ke dalam jiwa-jiwa dan raga kita. Mungkin banyak kebohongan-kebohongan yang mungkin kita lakukan. Mungkin banyak dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan, baik dosa kepada kedua orang tua kita, baik dosa kepada keluarga kita, baik dosa kepada saudara kita, ataupun mungkin kita bermaksiat kepada diri sendiri. Jamaah yang berbahagia, maka dengan itu perlu mengintrospeksi diri ini dengan baik. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Kitalah orang yang paling dekat dalam diri ini. Kitalah orang yang paling tahu seberapa mampu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa yakinkah jasmani yang Allah berikan kepada kita ini? Apakah dengan dasar iman dan takwa yang kita bangun, ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini bukan karena dengan ketakutan-ketakutan dengan istri kita, bukan karena ketakutan-ketakutan dengan tetangga-tetangga dan orang-orang lain. Kitalah yang menghisap diri-diri ini. Tidak usah ada persaksian-persaksian orang-orang lain bahwa ibadah yang kita kerjakan bukan ibadah untuk orang lain. Ibadah yang kita kerjakan bukan ibadah buat istri kita. Ibadah yang kita lakukan bukan ibadah buat anak-anak kita. Ibadah yang kita kerjakan ibadah binafsi adalah ibadah untuk diri kita. Sehingga kesucian jiwa, kemurnian raga ini mengantarkan kita bukan hanya dikenal sebagai orang yang baik, bahkan 7 turunan pun dikenal sebagai orang baik. Karena Allah lah yang menjamin kesucian jiwa ini. Allah lah yang menjamin raga ini menjadi baik, sehingga kita pun dikenal sebagai orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, qalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia ini tanpa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kehidupan akhirat. Allah yang ngomong, Allah yang memberitahukan kepada kita, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak manusia itu mencintai kehidupan dunianya. Tanyakan diri kita pribadi, tanyakan jasmani kita, tanyakan apa yang kita beri dengan agama ini, tanyakan apa yang kita persembahkan oleh agama ini, sehingga kita pun mampu merebut kemenangan-kemenangan, merebut cinta Allah Subhanahu wa taala, merebut kesucian yang fitri yang hari ini datang, yang menyamai kita, yang mungkin sudah lama hilang, ditelan oleh waktu, ditelan oleh dosa-dosa, ditelan oleh maksiat-maksiat yang kita lakukan. Hari ini kita menjadi hamba Allah yang fitrah, hamba Allah yang suci. Karena dengan ibadah Ramadan bukan hanya suci, mensucikan segala apa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita lakukan bergelimangan dari 11 bulan yang lalu. Jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dengan itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa dan raga ini senantiasa menjadikan jiwa ini menjadi nurani, yang cahaya nur ilahi mampu memantulkan sinar kebaikan. Yang itu sebabnya hati ini disebut nurani, adalah cahaya. Nurani adalah bentuk hati yang baik, dengan lama-kelamaan menjadi orang-orang yang senantiasa baik, bukan orang-orang yang gelap gulita. Ibarat kita berjalan di malam yang tidak ada penerang. Maka dengan itu jemaah dirahmati Allah tabarakallah,
Allah telah menyediakan bulan Ramadan untuk berpuasa supaya kita dapat mensucikan diri hingga dapat dikatakan hakikat Ramadan adalah kembali menjadi suci dan fitrah. Manusia itu sendiri adalah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, barang siapa yang berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla karena iman dan takwa dan ihtisaban, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Sab'ina kharifan. Mahada sab'ina kharifan. Wajah-wajah kita. Satu puasa Allah akan menjauhkan 70 tahun perjalanan. Satu puasa yang kita kerjakan dengan iman, ihtisaban dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dari 70 tahun perjalanan. Mari kita berdoa semoga di Idul Fitri ini Allah Azza wa Jalla menjadikan hati-hati ini senantiasa hati yang bersih, jiwa-jiwa ini jiwa yang bersih, sehingga kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal muqallabin wa adkhalna wa iqami fi zamzihi bi'ibadatihi salihin. Aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum wa liwalidayya wa sairil muslimin wal muslimat fastaghfir lahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما جهل به وكفر وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah yang berbahagia, Idul Fitri yang kembali suci, mari kita berdoa kepada Allah semoga hati-hati yang senantiasa disirami iman, jasmani yang senantiasa kita gerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang dirindukan Allah masuk surganya dengan tanpa ada hisab. Mari kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketetapan iman yang kokoh, ketetapan jasmani yang kuat, keluarga yang sehat, anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga kita pun menjadi hamba-hamba yang senantiasa beriman atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ودينك. اللهم أصلح لنا ديننا هو اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الخيارة لنا من كل شر. اللهم
من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا 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 ولا تجعل إكرامك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا يا مجيب العافية يا مجيب العلم يا مجيب الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين فضلك يا أرحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته